Ya, abang apa Wahyu nih? Wahyu aja. Bapak. Kalau Om ya. Kalau aku ya. Sekarang sibuk kerja sih. Rido kan? Iya. Bener kok, dia cuma bercanda doang. Oke, berarti abang ini emang tipe cowok yang suka playing victim gitu ya? Iya. Yang bikin ceweknya ngerasa bersalah, tertekan, stres. Wah, langsung dihajar. Pulang sana pulang. Sekarang kita hari ini bakal bahagia-bahagia aja ya. Kita nggak mau yang sedih-sedih nih sekarang. Iya, karena kita udah ngundang pemuda nih. Gak mungkin kalau pemuda itu disangkut pautkan dengan yang lembek, nangis gitu gak mungkin. Jadi kita harus bahagia, menggebu-gebu tadi kata-katanya. Betul banget. Seperti yang sekarang kita undang itu Gebu Minang. Jadi kita harus semangat. Nah, next pertanyaan nih Bang. Kenapa Bang Wahyu dan Bang Rido itu tertarik buat masuk ke dalam komunitas ini dari sekian banyak komunitas yang ada di Padang? Siapa dulu nih? ya, Rido lah dulu. Jujur saja ya Kak, dulu Rido tuh kerjaan tuh gimana ya, paling olahraga, kegiatan positifnya kayak nongkrong lah, misalnya nongkrong tuh nggak jelas gitu kan. Kalau di Pemuda Gebu Minang ini udah mikirnya tentang sosial gitu kan, jadi terpacu lah kita untuk kegiatan-kegiatan positif. Nah, jadi Rido di Gebu Minang tuh ada juga namanya Otalama, tapi Otalama tuh nongkrong tapi berisi gitu kan. Okay. Jadi kita bicarain apa sih yang mau kita lakukan untuk ke depan gitu. Jadi Mau diubah sih namanya jadi Kola. kenapa kola? Kelompok Otalama. Jadi kalau Ramadan kola namanya. Kola Gebu. Kola gitu. Oke. Bisa bener-bener mau bikin Iya. produk kolak gebu. Iya, kolak Itu gebu kan gitu. bulan Bisa. puasa bikin Boleh. itu kan Iya. takjilnya Keren namanya tuh, keren. kolak. Iya. Kolak apa? Mau otaknya uang aja. Gak apa. Nah, orang Minang, Mendorong UMKM. Iyalah. Channel kan Bang? Keren. Ya, Benar. Balik lagi tadi sama tujuan kita apa, buat ekonomi Minang. Iya. Tuh. Keren. Oke, next buat Bang Wahyu nih. Gimana, Alasannya Bang? tertarik. Alasannya tertarik bikin ini nih. Pertama kebetulan kan abang posisi sebagai ketua. Kenapa lebih tertarik? Sebenarnya buat organisasi lain juga ada ikut gitu kan. Cuman kebetulan buat jadi ketua ya di Pemuda Gebu Minang. Jujur yang didapatkan dari Pemuda Gebu Minang sekarang itu abang belajar untuk bagaimana menjadi leader yang baik. Dan bagaimana mempersatukan pikiran-pikiran yang ada. Kita kan isi kepala beda-beda semua, walaupun rambut saya sama hitamnya kan, kata orang Minang kan seperti itu kan. Jadi bagaimana kita belajar bukan mempersatukan, jadi mengumpulkan ide-ide dari berapa banyak kepala yang ada. Nah, jadi bagaimana kita memfilternya, mana yang bisa diambil, mana yang tidak. Nah, itu kita belajar di organisasi. Kemudian untuk menjadi ketua itu bukan bosi atau hanya bisa menunjuk-nunjuk kerjakan itu enggak. Nah, ayo kita kerjakan ini sama-sama. Nah, itu di situ kita belajar di organisasi khususnya. Gebu Minang Ya. ya. Gebu Minang kayak gitu. Ya. Aduh. Jadi kita kan berasaskan kekeluargaan ya itu ya. Walaupun ada ART, cuman kita lebih mengutamakan kekeluargaan. Jadi kita nggak ada istilah kayak ex gebu, itu nggak ada. Oke. Kayak misalnya dia bermasalah kemudian kita keluarkan, nggak. Tapi kita tetap jadikan dia keluarga gebu, hanya di dalam struktur organisasi dia tidak dicantumkan lagi. Nah, itu. Oke. Emang pernah ya Bang ada yang bermasalah gitu? Itu ada satu. Enggak ada. Buku dapurnya Nggak ada. kita ini ya. Nggak ada. Iya, kita ikut campur nih ke Iya. dalam Bercanda. Oke. Gebu Minang punya base camp gak Bang? Punya Punya di mana tuh? dekat sini. Kita tetangga. Kita tetangga. Aduh, bener nih. Di Jalan S Parman nomor 208 U Street V, Pulau Karang, Padang, Wow. Aduh. Jawa Barat. Sumatera Barat. Jawa Barat. Jawa Barat jauh juga itu kira. Aduh, base campnya nggak jauh kan Bang? Enggak jauh. Oke deh. Diusir. Aduh.
Oke. Capek deh. Agak ini ya menguras tenaga sebenarnya. Nah, sekarang itu kayak berarti sekarang yang di sekre lagi ada orang ya? Ada. Setiap hari ada? Setiap hari ada. Ini sekarang lagi rapat ini. Oke. Abang nggak ikut rapat? Ya, Ketuanya nggak dianggap ya. ya udahlah pulang aja. Nah, kan tadi kayak abang ceritain tadi tuh ada bencana, ada ini, Gebu Minang lah di situ kerjanya adanya gitu. Tapi kalau kegiatan rutin itu ada nggak sih bang? Kita lagi coba kemarin itu sebenarnya udah program dari setahun yang lalu ya dok. Syiar dan dakwah. Itu kita rencanakan ada pengajian itu sekali apa 2 kali seminggu. Oke. Malah. Nah cuman karena keadaan seperti ini kita agak takut ya. Pertama kesehatan, kedua kita takut ditangkap. Terus juga ada donor darah kak. Ah. Sekali 6 bulan kami melakukan kegiatan donor darah. 6 bulan itu kita kerja sama PMI. Nah jadi buat nanti kita tanggal 21 Maret. Nah itu buat treat people juga yang lagi mendengarkan, kalau mau datang, kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Lokasinya di mana bang? Lokasinya itu Lokasinya di Masjid Mujahidin di pantai di samping Pangeran ya, samping Pangeran. Kita ada acara pengajian dari ba'da subuh. Setelah subuh, kemudian kita ada acara jalan sehat juga. Kebetulan kita ada divisi namanya pemuda dan olahraga. Kemudian yang ketiga baru divisi sosial bekerja. Kita bersih-bersih pantai. Nah, bersih-bersih pantai itu kita ada dengar dari beberapa aduan dari masyarakat. Nah, ada DM, ada beberapa chat juga ke WA. Pemuda Gebu Minang, kapan nih ada kegiatan buat bersih-bersih pantai? Karena pantai keadaan sekarang seperti ini. Nah, itu aduan dari beberapa masyarakat. Nah, kita ambil tindakan. Tanggal 21 Maret nanti kita adakan bersih-bersih pantai bersama dengan Lantamal, Angkatan Laut, dan juga insya Allah Bang Wagub kita, Bang Audi Joinaldi itu akan datang nanti. Dan kita ada collab juga bersama beberapa organisasi yaitu ACT dan GCI, pemuda lagi, PMI pemuda juga enggak ya? Pemuda Palang bang. Palang ya. Pemuda Langsung digas, Palang Ya, bang, maaf. Palang. Tuh, Ya, kesempatan itu. banget tuh kayak gitu. Iya, Biar bener. Dara bisa nyebar langsung. Betul Suka aku banget. kalau gitu. Buat radio treat kalau bisa datang nanti. Datang. Insya Allah. Nanti disediakan air sajwa nanti. Oh, itu sponsor. Oh, sponsor ya? Nanti kita disponsor sama saja. Ya, oke. Soalnya di Sumbar pun ada kekurangan darah kak. Jadi kami berinisiatif mengumpulkan mengadakan kegiatan donor darah. Jadi mengumpulkan darah lah, supaya stok di Jadi UTD. PMI itu sempat kontak kita itu tahun lalu ya, tahun lalu ngajak kerjasama lah. Jadi dia bilang itu stok darah sekarang kurang karena pendonor takut untuk mendonorkan darah dalam era COVID sekarang gitu kan. Jadi bagaimana nih kita menarik perhatian masyarakat bahwa tidak ada hubungannya donor darah dengan COVID, dan tetap kita menjaga protokol kesehatan dan alat-alat dalam keadaan steril. Nah itu kita sosialisasikan. Alhamdulillah tahun lalu kita bisa mengumpulkan sekitar 80 kantong darah dari biasanya itu sekitar 10 atau 15 saja dalam keadaan COVID. Nah insya Allah nanti bisa lebih lagi lah buat acara kita nanti. Oke. Nah ini pertanyaan pribadi deh kayaknya. Boleh nih Kala. Sebagai Gebu Minang dan ketua nih, kalau misalnya bisa bang lihat yang apalagi sekarang era digital, pemuda-pemudi itu mungkin lebih fokus ke gadgetnya, segala macem lah ya. Dan kurang interaksi sesama manusia juga. Nah, menurut abang sebagai abang Gebu Minang juga, misalnya abang bikin event nih tadi, kayak sholat subuhnya juga berjamaah ya bang. Ada pengajian, bersih-bersih, kayak gitu segala macem. Ada nih pemuda-pemudi yang bilang gini, malas acaranya subuh, atau enggak, malas lari pagi, ngapain lari pagi, atau enggak, habis itu acaranya bersih-bersih pantai, ngapain, apa untungnya. Nah, gimana cara abang bikin pemuda-pemudi itu tertarik dan mau ikut itu kan bermanfaat, gimana caranya gitu? Jadi buat pemuda-pemuda yang seperti itu tadi, itu bagusnya dibungkus saja, masukkan ke peti, campakkan ke laut. Campakkan ke laut. Tidak berguna ya? Karena Sumpah Pemuda kita dulu
itu bukan pemuda dalam ukuran umur. Oke. Ya, itu umurnya mungkin sudah 30 apa 40 ke atas. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda dulu. Tapi kenapa namanya Sumpah Pemuda? Karena walaupun umurnya sudah segitu, sudah lanjut lah, tapi masih memiliki jiwa muda. Nah, jadi yang muda itu apa? Jiwanya. Tapi kalau pemuda seperti kata Tala tadi, nah itu ya seperti tadi solusinya. Jadi ya kami di Pemuda Gebu Minang merasa bertanggung jawab ya, karena kita udah ngumpul nih, kemudian kita komit, kita sebagai apa istilahnya, stimulan, kita tunjukkan bahwa dalam era seperti ini kalian para pemuda nggak harus loh jadi kaum nolep, nggak harus hanya di rumah saja, nggak harus berdiam diri saja, masih banyak yang bisa kalian lakukan dalam era sekarang ini gitu. Apalagi era sekarang sebenarnya, bukan bahasanya tadi kan kalau era sekarang kan susah, bukan itu, apalagi era sekarang harus dibutuhkan, sangat dibutuhkan peran pemuda malah. Ya, Betul gitu. banget sih, setuju banget. Nah, buat Read People yang lagi dengerin kita, yang dibilang Bang Wahyu tadi tuh semuanya benar dan gue setuju. Kapan lagi gitu? Setidaknya nih kalau belum bermanfaat bagi keluarga ya. Kalau masih jadi beban keluarga. Setidaknya bisa menolong, tidak harus dengan materi kan ya, Nggak Bang? harus dengan materi. Betul. Pencapaian masih belum puas rasanya Kak, masih setengah lah rasanya, tapi belum sampai setengah rasanya kan. Oke. Jadi ya pertemanan lah intinya dulu Kak, dari pertemanan tuh kita bisa mengguncangkan dunia. Dari pertemanan, gebetan, Waduh. bahasa Inggris. Oh, bukan. Mantan. Oke, nah sama-sama kita tahu ya sekarang ini masa pandemik atau era pandemik, era COVID. Kita baru anniversary setahun kan?